one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juwita Muhdi, NIM 1914040048 dari jurusan Tadris Matematika B. Nah, baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, tanpa memperpanjang perkenalan dirinya lagi, kita masuk saja langsung ke videonya. Baiklah, soal yang pertama yaitu mengenai pengertian, jenis-jenis, serta cara menghitung validitas. Yang pertama ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kosairi. Menurut Kosairi, validitas itu adalah ketepatan atau appropriateness, kebermaknaan, kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapat dari interpretasi skor tes. Yang kedua menurut Ari Kunto, validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas itu adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan suatu instrumen. Validitas mengarah pada ketepatan interpretasi hasil penggunaan prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Adapun jenis-jenis dari validitas yaitu yang pertama ada validitas isi. Validitas isi yaitu mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur cakupan substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi digunakan untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk atau construct validity yaitu validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk bisa digunakan untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi, berprestasi dan lain sebagainya, maupun yang bersifat performance maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat, tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Yang ketiga ada validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas empiris atau criterion related validity ditentukan berdasarkan kriteria, baik itu kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, validitas kriteria ini merupakan ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Selanjutnya ada validitas muka. Validitas muka atau face validity adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Jika isi alat ukur sudah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka bisa dikatakan validitas muka telah dipenuhi. Validitas muka juga disebut dengan validitas rendah dari validitas isi. Selanjutnya cara menghitung validitas. Yang pertama, skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Yang kedua, skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan dengan skor Y. 3. Dengan didapatkannya indeks validitas tiap butir soal, bisa diketahui bahwa butir soal mana yang memenuhi syarat dapat dilihat dari indeks validitasnya. Yang keempat, menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar dimiliki orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi product moment.
Adapun rumus korelasi produk momen yaitu seperti yang teman-teman lihat pada video gambar. Berikutnya yaitu hitung koefisien validitas instrumen yang diuji R hitung yang memiliki nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya dikali koefisien validitas instrumen terstandar. Langkah berikutnya yaitu bandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau tabel Pearson dalam kurung R tabel pada taraf signifikansi atau biasanya dipilih 0,05 dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Kriterianya yaitu instrumen valid apabila R kurang hitung sama dengan R min tabel dan instrumen tidak valid apabila R min hitung kurang dari R min tabel. Kriterianya yaitu berikutnya soal nomor 2 yaitu mengenai pengertian, jenis, dan cara menghitung reliabilitas. Adapun pengertian menurut para reliabilitas menurut ahli yaitu yang pertama menurut Sukaji. Menurut Sukaji, reliabilitas adalah suatu tes yang seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya koefisien. Yang kedua menurut Nur Salam, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas adalah suatu konsistensi sebuah tes untuk mengukur dan mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Selanjutnya jenis-jenis dari reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat diperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur, skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua ada reliabilitas terwakili, mengacu pada kerandalan masing-masing grup. Menguji apakah penyampaian indikator sama, jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada reliabilitas seimbang atau equivalency reliability, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Selanjutnya, cara mencari reliabilitas. Yang pertama ada metode tes ulang. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan ulangannya. Kedua, pengukuran dapat dilakukan oleh 2 orang yang sama atau berbeda. Dalam hal ini, perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua dikorelasikan dan hasilnya harus menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Yang kedua ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau ekuivalen adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan alternate forms method atau parallel forms. Pengujiannya cukup dilakukan sekali. Yang ketiga ada metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable.
Selanjutnya kita lanjut kepada jenis-jenis alat evaluasi keterampilan beserta contohnya. Yang pertama ada skala bertingkat. Skala bertingkat yaitu suatu ukuran subjektif yang dibuat secara berskala. Nah, dalam pembuatan skala bertingkat ini harus diperhatikan kehati-hatian dalam membuat skalanya. Seperti contoh yang tertera pada layar video kali ini, di mana di sini tertera tabel dengan pengisian diberikan angka. Contohnya seperti 4 sebagai selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Contoh selanjutnya yaitu kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Nah, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, para responden bisa melakukan dengan memberikan tanda centang. Contoh berikutnya yaitu daftar cocok. Daftar cocok merupakan kumpulan pernyataan atau pertanyaan oleh responden yang dijawab dengan memberi centang pada tempat yang disediakan seperti pada contoh. Berikutnya yaitu ada wawancara. Wawancara sendiri seperti yang kita ketahui yaitu suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk menggali sebuah informasi. Wawancara biasanya memberikan pertanyaan dan jawaban seperti yang tertera pada contoh pada layar. Oke, contoh berikutnya kita masuk ke alat evaluasi sikap. Contoh soal berikutnya yaitu alat evaluasi sikap. Yang pertama ada angket. Angket sendiri yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh responden, seperti yang tertera pada layar. Nah, contoh yang kedua yaitu penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri ini merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri terkait status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu, seperti pada contoh yang tertera di layar. Diberikan tabel yang dimana nantinya diserahkan kepada peserta didik untuk dijawab oleh dirinya sendiri. Selanjutnya ada penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat hampir sama seperti penilaian diri sendiri, namun bedanya bedanya yaitu formulir diberikan kepada teman untuk menilai teman sekelasnya atau teman sejawat dari peserta didik tersebut. Contohnya seperti yang tertera di layar. Oke, soal terakhir yaitu tindak lanjut evaluasi. Tindak lanjut evaluasi dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi. Tindak lanjut evaluasi sendiri merupakan pembelajaran dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.